Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RIL. Kami akan membawakan materi mengenai proyeksi penduduk dan kebutuhan air bersih Kecamatan Kadia dengan analisis periode tahun 2025 sampai 2035. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Hayunisa dengan NIM S1F1 24011. Kemudian rekan saya Muhammad Akbar dengan NIM S1F1 24007. Kemudian Fahri Anugrah dengan NIM S1F1 24003 dan Rahmanisa dengan NIM S1F1 24012. Baik, pada slide selanjutnya ada pembahasan mengenai latar belakang, di mana Kecamatan Kadia merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Kendari, dengan jumlah penduduk 36.783 jiwa pada tahun 2024 dan laju pertumbuhan 2,17% per tahun. Tekanan terhadap ketersediaan air bersih semakin meningkat dari waktu ke waktu. Proyeksi penduduk yang akurat sangat penting untuk perencanaan infrastruktur air bersih. Tanpa perencanaan yang matang, kualitas pelayanan publik akan menurun dan berdampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat Kecamatan Kadia. Kemudian, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proyeksi pertumbuhan penduduk Kecamatan Kadia pada periode tahun 2025 hingga 2035. Dan yang kedua, metode proyeksi penduduk apa yang paling sesuai untuk wilayah Kecamatan Kadia, serta berapa kebutuhan air bersih domestik berdasarkan proyeksi tersebut. Yang ketiga, berapa kebutuhan air bersih non-domestik atau kesehatan, pendidikan, perdagangan, peribadatan, dan industri. Dan bagaimana perencanaan pelayanan air bersih, rumah tangga, dan juga umum. Baik, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pada slide kali ini mengenai tujuan penelitian, terdapat 4 komponen yang kami bahas. Yang pertama yaitu proyeksi penduduk, yaitu menghitung proyeksi penduduk Kecamatan Kadia periode 2025 sampai dengan 2035 menggunakan 3 metode. Yang pertama itu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya metode terbaik, yaitu menentukan metode proyeksi terbaik berdasarkan standar deviasi terkecil dan koefisien korelasi tertinggi. Yang ketiga, estimasi kebutuhan air. Nah, mengenai estimasi kebutuhan air bersih, domestik, dan non-domestik sesuai hasil proyeksi penduduk Kecamatan Kadia. Yang terakhir, rekomendasi perencanaan memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan air bersih untuk pelayanan rumah tangga dan fasilitas umum Kecamatan Kadia. Slide selanjutnya, di sini kami kebetulan kelompok 2 RIL mendapatkan lokasinya itu di Kecamatan Kadia yang terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Selanjutnya membahas tentang proyeksi penduduk Kecamatan Kadia. Data dasar dan pertumbuhan penduduk. Data dasar tahun 2024, 36.783 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,17% per tahun. Data bersumber dari BPJS Kota Kendari dalam angka 2025 sebagai acuan proyeksi periode 2025 sampai 2023. Kemudian metode proyeksi dan metode terpilih. Tiga metode digunakan, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan evaluasi standar deviasi atau SD terkecil dan nilai korelasi R sama dengan 1. Metode aritmatik adalah metode yang paling terbaik digunakan sebagai metode proyeksi untuk Kecamatan Kadia. Baik, untuk slide selanjutnya itu membahas tentang tabel proyeksi penduduk dimulai dari 2025 sampai dengan 2035. Di sini kami kelompok 2 RIL mendapatkan beberapa data dengan menggunakan 3 metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan sumber dari BPS, yaitu Kendari dalam angka tahun 2025, berikut tabel yang kami dapatkan, di mana tabel ini dihasilkan dari data Excel yang kami buat. Nah, yang menjadi pembahasan dari tabel ini adalah hasil perbandingan metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial pada periode 2025 sampai 2035. Ketiga metode menunjukkan tren peningkatan dengan nilai koefisiensi korelasi yang sangat tinggi, sehingga semuanya memiliki tingkat kecocokan yang baik. Namun metode aritmatik merupakan metode yang paling sesuai karena memiliki standar deviasi terkecil, yaitu 2,647, serta nilai R tertinggi, yaitu 1000, yang menunjukkan penyimpangan paling kecil dan tingkat hubungan yang paling kuat terhadap pola data, sehingga metode ini dipilih sebagai dasar proyeksi.
Baik, kemudian tabel berikutnya kebutuhan air non-domestik Kecamatan Kadia. Pertama, kesehatan dan pendidikan, 3 unit fasilitas kesehatan sama dengan 0,069 liter per detik di tahun 2025 sampai 2029. Fasilitas pendidikan berkontribusi signifikan terhadap total kebutuhan dan domestik wilayah. Kemudian yang kedua, perdagangan dan jasa. Peribadatan industri sektor perdagangan dan jasa mendominasi kebutuhan dan domestik. Peribadatan dan industri turut diperhitungkan sesuai jumlah unit dan periode. Kemudian yang ketiga, catatan, perkantoran tidak memiliki data. Total kebutuhan non-domestik meningkat seiring pertumbuhan fasilitas umum pada tahap 2025 sampai 2029 dan tahap kedua 2030 sampai 2034. Baik, kemudian slide berikutnya yaitu kebutuhan air domestik Kecamatan Kadia. Yang pertama, rasio SR dan HU 70/30. Kebutuhan air domestik dibagi menjadi sambungan rumah SR sebesar 70% dan hidran umum HU sebesar 30%. Standar konsumsi SR 120 liter orang per hari, HU sama dengan 30 liter per orang per hari. Cakupan layanan meningkat bertahap dari 60% di tahun 2025 hingga 80% di tahun 2035. Melayani 26.244 hingga 35.812 jiwa. Kemudian yang kedua, tren cakupan dan kebutuhan air. Kebutuhan SR meningkat dari 2,12 liter per detik di tahun 2025 menjadi 2,74 per detik di tahun 2035. Kebutuhan HU meningkat dari 0,91 liter per detik di tahun 2025 menjadi 1,17 liter per detik di tahun 2035. Total kebutuhan domestik tumbuh seiring peningkatan cakupan dan pertumbuhan pendudukan setiap tahun. Kemudian slide berikutnya, total kebutuhan air bersih dengan kehilangan 25%. Tahap 1 di tahun 2025 sampai 2029. Rata-rata kebutuhan air bersih meningkat dari 18,82 liter per detik di tahun 2025 hingga 12,73 liter per detik di tahun 2029. Dengan kehilangan air 25%, kebutuhan harian maksimum mencapai 15,91 liter per detik dan jam puncak adalah 19.09. Peningkatan pendudukan dan fasilitas non-domestik. Kemudian yang kedua, tahap 2 di tahun 2030 sampai 2034. Kebutuhan air bersih rata-rata meningkat dari 13,64 liter per detik di tahun 2030. Kehilangan air 25% menghasilkan kebutuhan harian maksimum 18,19 liter per detik dan jam puncak 21/83 liter per detik. Perencanaan kapasitas infrastruktur harus mengakomodasi tren kenaikan ini. Baik, slide berikutnya saya persilakan kepada Rahmanisa. Lanjut slide berikutnya itu tabel kebutuhan air bersih Kecamatan Kadia, di mana dari tabel yang telah kami dapat dari Excel yang telah kami buat itu di mana tren kebutuhan air bersih meningkat signifikan dari tahun 2025 hingga 2035 seiring pertumbuhan penduduk dan fasilitas umum. Pertama, tahap 1 2025 sampai 2029 di mana kebutuhan air rata-rata meningkat bertahap dengan cakupan pelayanan yang terus diperluas. Tahap kedua itu dari tahun 2030 sampai 2035 di mana lonjakan kebutuhan air bersih signifikan mencerminkan pertumbuhan penduduk mencapai 44.765 jiwa. Slide berikutnya yaitu kesimpulan di mana terbagi menjadi 3. Pertama itu, metode aritmatik merupakan metode proyeksi terbaik untuk Kecamatan Kadia dengan nilai sumber daya itu 2.647 dan koefisien koreksinya itu ya Allah tidak terbaca kok. Koefisien koreksi R sama dengan 1. Baca ulang saya tabel kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu metode aritmatik. Lanjut yaitu kesimpulan di mana terbagi menjadi 3. Pertama itu metode aritmatik merupakan metode proyeksi terbaik untuk Kecamatan Kadia dengan nilai sumber daya 2.647 dan koefisien koreksi R sama dengan 1 mengungguli metode geometrik dan eksponensial. Kedua, proyeksi penduduk Kecamatan Kadia diperkirakan mencapai 44.760 jiwa pada tahun 2035, meningkat dari 36.783 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan 2,17% per tahun.
Ketiga, kebutuhan air bersih meningkat signifikan seiring pertumbuhan penduduk dan fasilitas umum sehingga diperlukan perencanaan infrastruktur air bersih yang matang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Lanjut, slide berikutnya itu saran, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu metode proyeksi. Gunakan metode aritmatik sebagai dasar perencanaan pengembangan penduduk dan kebutuhan air bersih Kecamatan Kadia karena memiliki sumber daya terkecil dan nilai R sama dengan 1. Kedua itu peningkatan cakupan, di mana tingkatkan cakupan layanan persambungan rumah atau SR dan hidran umum atau HU secara bertahap untuk memastikan seluruh masyarakat terlayani air bersih yang memadai. Yang ketiga, kapasitas suplai, di mana rencanakan kapasitas suplai air yang mencukupi kebutuhan harian maksimum dan jam puncak, termasuk memperhitungkan kehilangan air sebesar 25% dalam setiap tahun perencanaan. Yang terakhir itu monitoring berkala, di mana lakukan monitoring berkala terhadap perkembangan jumlah penduduk dan revisi proyeksi secara periodik agar perencanaan infrastruktur air bersih tetap relevan dan akurat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah paparan materi dari kelompok 2 RIL. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.